Dan juga jaga kebersihan, ini paling penting. Kenapa cuci tangan, Bapak Ibu? Ini kenapa cuci tangan? Ya, sering cuci tangan karena kita tidak tahu. Misalnya mohon maaf, ya, kita masuk keluar pusat perbelanjaan, ya, pegang lift, pegang apa, ya. Ini kadang kan kita tidak tahu, jangan-jangan di lift itu ada virus saat kita pegang. Nah, makanya ya kalau kita sering pegang kemudian kita cuci tangan sudah bersih. Ya, makanya jangan ya ketika kita belum cuci tangan ini jangan sering-sering pegang muka karena dikhawatirkan nanti masuknya dia virus itu melalui mata, melalui hidung atau melalui mulut. Dan kebersihan ini adalah ajaran agama kita, Islam. Bahkan bukan hanya bersih, kalau kita di atas bersih. Apa di atas bersih? Suci. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, sayang. Ya, kepada siapa cinta Allah? Kepada siapa kasih sayang Allah? Mutatahhirin, orang-orang yang selalu mensucikan diri. Nah, ini suci, ini di atas bersih. Makanya kalau bangun tidur, di antara sunnah-sunnah bangun tidur itu tak boleh pegang-pegang sesuatu sebelum kita mencuci tangan. Cuci tangan dulu. Ini sunnah. Ya tentu baca doa dulu gitu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan. Mati tidur itu kan? Ada nggak yang tidurnya 350 tahun? Ada nggak? Tidur dia 350 tahun ada? Siapa? Pemuda Kahfi. Iya. Iya kan? Pemuda Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepada kamu kisah mereka dengan benar, yaitu mereka adalah para pemuda-pemuda Kahfi yang dia beriman kepada Allah ketika saat itu penguasa saat itu, ya masyarakat saat itu semua ya tidak beriman kepada Allah. Namun dia tetap kokoh iman. Akhirnya Allah perintahkan mereka berlindung ke Kahfi. Kahfi ini gua ya, gua Kahfi ya, ke gua, dan disitulah akhirnya tidur. Tidurnya bukan lagi semalam 2 malam, bukan lagi 1 jam 2 jam, namun tidurnya adalah 350 tahun. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, mari ya kebersihan ini harus selalu kita jaga. Ya. Termasuk juga tingkatkan iman, ini pertama. Ya, iman kita tingkatkan. Kemudian apa lagi? Tingkatkan imunitas, kekebalan kita. Ya. Maksudnya apa kebal nih? Bukan berarti kebal nggak mempan dibacok gitu ya. Ya. Kebal di sini adalah daya tahan tubuh. Ya, makanan ya kita jaga, kemudian olahraga. Nah, kemudian barulah tadi ya protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, para pemuda yang saya banggakan, kesempatan yang berbahagia ini selain mengajak tetap kita bersama-sama, ini ikhtiar kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini juga saya ingin mengajak kita mengambil pelajaran-pelajaran dari surat Al-Imran, surat ketiga dari ayat 102, 103, 104. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum
idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua di ayat 102 surat Al-Imran, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil semua nih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu ketika kamu dulunya bermusuh-musuhan. Kemudian Allah satukan hati kamu dan diberikan nikmat ukhuwah. Kalau enggak ada nikmat ukhuwah, tak disatukan hati-hati kamu, kamu itu udah hampir di jurang api neraka. Itulah penjelasan dari Allah ayat-ayatnya agar kamu semua mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat, satu kelompok yang terus menyeru kepada yang baik, mengajak kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya banggakan, di tengah suasana pandemi Covid ini, sebetulnya sebelum suasana pandemi Covid itu, para pemimpin-pemimpin dunia itu bicara tentang 3, Bapak Ibu, permasalahan dunia ini, permasalahan umat manusia saat ini. Apa 3 yang didiskusikan sama pemimpin-pemimpin seluruh negara-negara itu? Pertama adalah kebutuhan manusia akan food tuh, makanan. Karena katanya menurut teori Robert Malthus, pertumbuhan manusia tidak sebanding dengan banyaknya makanan, pertumbuhan makanan. Contoh, kita sajalah. Kita makanan kita apa Bapak Ibu? Nasi, ya enggak? Aduh, sawah di siko. Enggak ada. Iya, tak ada sawah, makan dari mana? Dari Solo, ya enggak? Makan dari mana gitu? Oh, dulu waktu kita SD SMP, saya lah ya, SD SMP. Mana lumbung padi Indonesia? Ingat? Karawang, Bekasi. Sekarang di Bekasi ada apa? Labib sawah itu, ya enggak? Saya masuk Pekanbaru ke tahun 90 kuliah di Unri. Saya Bekasi Bapak Ibu. Ya, istri Solo memang.